Ya, yang pertama adalah mengunjungi stakeholder yang ada di Malaka, termasuk Polres dan seluruh jajaran organisasi perangkat daerah yang khusus menangani kasus-kasus kekerasan seksual di wilayah Malaka. Gitu ya. Tadi kami sudah sampaikan beberapa konsep baru dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual. Sebagaimana kita ketahui bahwa per 9 Mei 2022 Indonesia memiliki undang-undang tindak pidana kekerasan seksual untuk korban dewasa, perempuan dan laki-laki, termasuk anak yang memerlukan perlindungan khusus. Nah, beberapa poin penting yang kami tadi diskusikan adalah pertama bahwa tidak ada penyelesaian perkara hukum untuk tindak pidana kekerasan seksual ini di luar pengadilan. Jadi harus diproses kalau memenuhi unsur-unsur tindak pidana kekerasan seksual. Dan undang-undang ini menegaskan ada 19 jenis tindak pidana kekerasan seksual, termasuk pelecehan secara fisik, persetubuhan, pencabulan, gitu, eksploitasi dan segala macam. Kecuali untuk kasus-kasus yang korbannya adalah penyandang disabilitas dan anak. Jadi kami sudah punya persepsi yang sama bahwa setiap kasus-kasus tindak pidana kekerasan seksual harus diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Gitu. Jadi kita berharap bahwa dengan adanya undang-undang itu di Malaka, kasus-kasus ini bisa ditangani dengan baik oleh seluruh stakeholder ya. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum tentu dengan kejaksaan, dengan pengadilan ini bisa memproses ini. Tetapi di luar itu pendampingannya juga bisa dilakukan oleh dinas-dinas terkait, ada sosial, ada dinas P3A, ada kesehatan, ada dinas-dinas lain yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi oleh anak. Misalnya anak menghadapi kondisi tekanan psikologis gitu ya, trauma dari kasus yang terjadi, maka pendampingan secara harus diberikan. Nah, kami hadir di sini untuk mengecek kembali kesiapan Malaka, dan kami berharap bisa bertemu juga dengan Pak Bupati gitu ya, dan kita berharap Malaka ke depan akan lebih baik. Bapak, Kabupaten Malaka ini kan daerah perbatasan, Bapak. Ini kan butuh perhatian dari pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat terkait penanganan kasus-kasus kekerasan anak di bawah umur. Kira-kira penanganan untuk pemerintah pusat terhadap anak-anak perbatasan itu seperti apa? Ya, pada prinsip umumnya bahwa setiap tindak pidana kekerasan terhadap anak, gitu ya, perempuan dan anak, ya kita menggunakan kebijakan yang sudah ada. Tentu mengacunya pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Lalu kemudian ditambah dengan undang-undang yang lex specialis tadi, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, khusus kasus-kasus kekerasan seksual ini dilakukan dengan 3 langkah, 3 upaya yang dimandatkan. Pertama, pencegahannya harus optimal, lalu kemudian penanganannya harus baik, dan yang tidak kalah penting adalah pemulihannya. Jadi kalau ada kasus-kasus seperti ini, kemudian jangan lupa misalnya pelakunya dihukum gitu ya, seberat-beratnya gitu. Tapi jangan lupa misalnya korbannya, misalnya jangan sampai dia dari terjadinya kasus kemudian dia menderita sendiri. Tidak ada hak yang dia terima untuk memulihkan. Oleh karena itu hak-hak yang wajib diberikan ketika anak perempuan mengalami kekerasan seksual adalah dibutuhkannya pendampingan, dan pendampingan ini kebutuhannya tergantung hasil asesmen tadi. Ada kesehatan, ada sosial, ada kebutuhan lain yang perlu diberikan sebagai hak korban untuk proses pemulihan. Penanganan kasus ini kan dalam mencari pelaku, saya lihat cepat sekali Bapak. Gitu. Trik apa yang dilakukan Pak?
Oke, terima kasih banyak untuk rekan-rekan. Jadi intinya proses penegak hukum tetap akan kita lakukan secara profesional. Namun satu pesan kami, kita harus melihat bahwa seperti sampaikan Bapak Deputi, pemulihan anak itu juga sangat penting. Jadi beberapa hal syarat-syarat yang seharusnya perlu dilihat kembali sesuai dengan amanat Undang-Undang Perlindungan Anak adalah saat mempublikasikan ataupun yang lain, tolong untuk identitas ataupun wajah itu tidak boleh terlihat secara ini, karena kasihan. Kita takutnya traumanya bisa jadi korban dari yang sekarang bertambah lagi secara sosial. Nah ya, jadi itu saja sementara ini. Kami akan tetap laksanakan proses secara profesional. Terima kasih banyak dukungan rekan-rekan pers untuk tetap bersama-sama kami, bantu juga menyuarakan bahwa Polres memiliki nomor pelayanan. Kita sudah melihat bahwa kami sudah pasang spanduk untuk stop kekerasan perempuan dan anak di seluruh polsek. Nomor hotline yang ada, baik bagi perempuan, baik bagi anak-anak yang mungkin akan mengalami, sudah mengalami, bisa menghubungi dan berkonsultasi dengan pihak kepolisian. Demikian. Bapak, terakhir Bapak, untuk kasus ini sudah berapa saksi yang sudah diperiksa Bapak? Kalau untuk saksi sendiri, kita yang jelas dari korban sudah, pihak keluarga sudah, ya, itu pelaksanaan visumnya sudah. Ya silakan, kami tetap akan secepat mungkin memprosesnya, pemberkasan, dan kami akan berkoordinasi juga dengan pihak kejaksaan. Demikian. Bapak Polres ini terkait penanganan kasus kekerasan anak untuk dalam setahun ini kira-kira sudah berapa yang ditangani oleh Polres Malang? Untuk kasus setubuh anak, kalau setubuh anak kita di tahun ini ada lebih kurang 4 kasus setubuh anak. Tahun 2021 kita ada 3 kasus. Jadi memang ada terjadi peningkatan. Oleh karena itu rekan-rekan media, kami minta bantuannya untuk benar-benar membantu mensosialisasikan kepada masyarakat juga. Antisipasi predator-predator anak itu di sekitar kita. Jadi apabila ada yang mengajak ataupun ada yang coba mengancam dengan segala macam, anak-anak tersebut bisa untuk melaporkan ke nomor yang sudah kami sampaikan. Demikian. Oke. Tambahannya satu, jika ada yang mengalami, mendengar, melihat, gitu ya, tadi sudah ada nomor yang bisa dihubungi. Siap. Kami secara nasional juga punya. Tekan 129. 129 tanpa kode area atau WhatsApp ke 08 111 129 129. Oke, siap. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bapak.